Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami membahas mengenai ekskresi toksikan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febriana Magister Sains yang telah memberi kesempatan pada kali ini. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama ada saya, Salsabella, dan teman-teman saya, Berta Aprilia Putri, Dava Maulana, Hanza Aulia Dewi Rustop, Miftah Clarissa, Ulfa Mumtaza, Fiona Alfiani, dan Wandersa Ramadhani Aulia. Nah, sebelum membahas ekskresi toksikan, kita harus mengetahui apa sih toksikologi. Nah, toksikologi juga dimaksud sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Toksikologi merupakan penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpanjang serta efek yang ditimbulkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu apa itu ekresi dan toksikan. Ekresi ialah perpindahan xenobiotika dari sirkulasi darah ke organ ekresi. Selain xenobiotika pangan dalam bentuk utuh, metabolit akhirnya juga diekresi. Jalur ekresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekresi penting bagi toksin tertentu. Di samping itu, ada juga jalur ekresi lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Kemudian yaitu pengertian dari toksikan atau zat toksik adalah bahan apapun yang dapat menimbulkan efek yang berlawanan atau merugikan. Racun merupakan istilah untuk toksikan yang dalam jumlah sedikit atau dosis rendah dan dapat menyebabkan kematian, penyakit, atau efek yang merugikan secara tiba-tiba. Dengan demikian, keefektifan atau kecepatan dan jumlah ekresi racun tidak hanya ditentukan oleh kapasitas organ ekresi, melainkan juga oleh efektifan metabolisme. Jalur-jalur ekskresi toksikan. Yang pertama ekskresi ginjal, yang kedua ekskresi empedu, yang ketiga ekskresi paru-paru, dan yang keempat ekskresi jalur lain. Ekskresi ginjal. Ginjal sangat memegang peranan penting dalam mengekskresi baik senyawa eksogen maupun senyawa endogen yang pada umumnya tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses utama ekskresi renal dari xenobiotika adalah filtrasi glomerula, sekresi aktif tubular, dan resorpsi pasif tubular. Pada filtrasi glomerular, ukuran molekul memegang peranan penting. Organ ini merupakan tempat ekskresi utama xenobiotika. Fungsi ginjal ialah untuk mengeliminasi xenobiotika dari darah guna memelihara lingkungan dalam. Berarti mengekskresi xenobiotika terutama untuk senyawa-senyawa dengan polaritas yang tinggi atau anion dan kation, konjugat yang terikat pada protein plasma, dan senyawa dengan berat molekul lebih dari 300. Umumnya, begitu senyawa tersebut terdapat dalam empedu, mereka tidak akan diserap kembali ke dalam darah dan dikeluarkan melalui feses. Namun, terdapat pengecualian konjugat glukuronida di mana konjugat ini oleh mikroflora usus dapat dipecah menjadi bentuk bebasnya dan selanjutnya akan diserap kembali menuju sistem sirkulasi sistemik. Peran pentingnya ekskresi empedu telah ditunjukkan oleh beberapa percobaan, di mana toksisitas dietilsibestrol meningkat 130 kali pada tikus percobaan yang saluran empedunya alkal. Selanjutnya, jalur ekskresi ketiga yaitu ekskresi melalui paru-paru. Ekskresi toksikan melalui paru-paru adalah proses di mana tubuh manusia mengeluarkan zat-zat beracun atau limbah melalui sistem pernapasan. Paru-paru adalah jalur utama ekskresi karbon monoksida dan pemberian oksigen dalam memperpendek waktu parah karboksik hemoglobin dari 4,5 jam dalam udara sampai 1,5 jam dalam 100% oksigen. Zat yang ada pada suhu badan berbentuk gas, terutama diekskresikan lewat paru-paru. Cairan yang mudah menguap juga mudah keluar lewat udara. Cairan yang sangat mudah larut lemas seperti kloroform dan halotan mungkin diekskresikan sangat lambat karena mereka tertimbun dalam jaringan lemak dan karena keterbatasan volume ventilasi. Ekskresi xenobiotika melalui paru-paru terjadi secara difusi sederhana lewat membran sel. Selanjutnya itu ada ekreksi jalur lain.
Jalur ekresi ini umumnya mempunyai peranan yang sangat kecil dibandingkan jalur utama di atas. Jalur-jalur ekresi ini seperti ekresi cairan bersama feses, ekresi toksin melalui kelenjar mamai, air susu ibu, ASI, keringat, dan air liur. Di samping sebagai sarana pengeluaran racun dari dalam tubuh, terkadang berbagai jalur ekresi tersebut juga merupakan sarana timbulnya ketoksikan suatu senyawa. Selanjutnya adalah proses ekskresi obat dalam tubuh. Ekskresi obat adalah proses pengeluaran zat-zat sisa oleh hasil metabolisme obat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Ekskresi obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau dalam bentuk asalnya. Organ terpenting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresi melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun bentuk metabolitnya. Ekskresi melalui ginjal melibatkan 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus proksimal, dan reabsorpsi pasif. Di sepanjang tubulus, ekskresi melalui ginjal akan berkurang jika terdapat gangguan fungsi ginjal. Ekskresi obat yang kedua penting adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama fases. Selanjutnya adalah proses ekskresi melalui ginjal ada 3. Yang pertama adalah filtrasi glomerulus, yang kedua sekresi aktif di tubulus proksimal, dan yang ketiga adalah reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Proses ekskresi melalui ginjal filtrasi glomerulus adalah filtrasi glomerulus menghasilkan ultrafiltrat yaitu plasma minus protein. Semua obat bebas akan keluar dalam ultrafiltrasi, sedangkan yang terikat protein tetap tinggal dalam darah. Yang kedua, sekresi aktif dari dalam tubuh ke lumen tubulus proksimal terjadi melalui transporter membran glicoprotein atau PGP dan MPR, yaitu multi drug resistant protein yang terdapat di membran sel epitel dengan selektivitas berbeda, yaitu MPR untuk anion organik dan konjugasi, misalnya penisilin probenesid. Yang ketiga yaitu reabsorpsi pasif terjadi di sepanjang tubulus untuk bentuk anion obat yang larut lemak karena derajat ionisasi ini bergantung pada pH larutan. Maka dalam hal ini dimanfaatkan untuk mempercepatkan ekskresi ginjal pada keracunan di suatu obat asam atau basa. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu ekskresi obat adalah proses pengeluaran zat-zat sisa oleh hasil metabolisme obat yang tidak digunakan oleh tubuh. Ekskresi obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau dalam bentuk asalnya. Obat atau metabolit polar diekskresi lebih cepat daripada obat larut lemak, kecuali pada ekskresi melalui paru. Ginjal merupakan organ ekskresi yang terpenting. Ekskresi di sini merupakan resultan dari 3 proses, yakni filtrasi di glomerulus, sekresi aktif di tubuh proksimal, dan reabsorpsi pasif di tubuh proksimal dan distal. Mekanisme ekskresi obat dan tempat terjadinya ekskresi obat kerja obat banyak diantaranya yaitu mekanisme ekskresi ginjal, ekskresi melalui paru-paru terutama untuk eliminasi gas anestetik umum. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.